udara yang bersih, jadi kita belajar hari ini bisa dengan nyaman. Oke, boleh untuk ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar kegiatan itu berjalan dengan baik dan lancar, kita berdoa pada sabda pimpin doa ya. Ya Pak, berdoa mulai. Amin. Oke, alhamdulillah sudah doa kita. Selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran dulu. Tolong didengar ya. Nanti kalau ada yang nggak dengar Bapak lupain. Jadi tolong fokus yang ke depan. Tita. Hadir Pak. Patricia. Hadir Pak. Ayu Latifah. Hadir Pak. Sabda. Hadir Pak. Sofi. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya anak Bapak hari ini. Oke Pak. Jadi anak Bapak hari ini semangat belajarnya, rajin. Oke, Bapak ada lagu nih. Kalian mau pada nyanyi nggak? Mau Pak. Oke, kalau mau nyanyi boleh berdiri anak Bapak. Ya. Oke Pak. Nah, di sini Bapak ada dua lagu nih. Pertama itu ada lagu Konflik Pancasila dan juga satu lagi tentang lagu materi yang akan kita sampaikan nanti. Oke, kita langsung aja ke lagu yang pertama, lagu Konflik Pancasila. Nanti kalian ikutin ya gerakannya. Oke Pak. Oke, kita mulai. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut. Lagu satu lagi. Geografis Indonesia, dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, samudra Pasifik juga samudra Hindia, sebelah timur Papua Nugini, batas sebelah barat samudra Hindia, batas sebelah utara yang Malaysia. Oke, boleh nanti Bapak duduk kembali. Mari Pak. Oke, jadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai letak dari geografis Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik itu mampu mengetahui di mana letak geografis Indonesia, terus juga dapat mengetahui pengaruh dari geografis Indonesia dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari letak geografis Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak akan bagikan buku cetak dulu pada kalian untuk kalian baca ya. Oke Pak. Ini buku cetaknya. Ya. Ini buku cetaknya. Oke, kalian sama-sama perhatikan nanti. Dari pasar. Oke, anak-anak coba perhatikan. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu dari pengertian dari geografis Indonesia dulu. Nah, sebelum itu kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu nih garis besar dari letak Indonesia itu sendiri. Nah, yang mana letak Indonesia ini dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu letak secara astronomis dan juga secara geografis.
Nah, yang mana minggu kemarin kan kita telah mempelajari mengenai dari letak astronomisnya. Ada yang masih ingat nggak? Masih. Oke, masih ya, masih ingat ya. Ya, kemarin tuh letak dari astronomis Indonesia itu ada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, yang mana karena astronomis itu sendiri, Indonesia ini sering mengalami terjadinya iklim tropis anak-anak. Ya, Pak. Nah, itu sedikit ulasan untuk yang minggu kemarin ya anak-anak. Dan sekarang kita akan pelajari mengenai letak geografis. Nah, letak geografis itu adalah suatu daerah atau wilayah terhadap posisinya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah atau wilayah lainnya. Nah, yang mana posisi ini berkaitan dengan batas-batas masing dari setiap daerah atau wilayahnya. Nah, Indonesia itu anak-anak memiliki pulau yang sangat banyak, yaitu lebih kurang ada 17.504 pulau. Mulai dari pulau yang kecil sampai ke pulau yang besar. Jadi makanya Indonesia ini dapat dikatakan sebagai negara kepulauan. Nah, coba anak-anak perhatikan nih di depan Bapak ada peta nih. Nah, yang mana di petanya ini merupakan peta negara Indonesia atau wilayah Nusantara. Yaitu yang pertama ini ada pulau apa? Ada yang tahu nggak? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Betul. Ini pulau apa? Pulau Jawa. Ini pulau apa? Sulawesi. Ini. Ini tahu nggak pulau apa? Papua. Papua. Kalau ini? Nggak punya tempat. Ini Maluku. Kalau Nusa Tenggara Timur ada yang tahu nggak di mana? Nggak tahu. Nusa Tenggara Timur berada di sebelah sini, NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu anak-anak, letak geografis Indonesia ini berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Ada yang masih ingat nggak dua benua dan dua samudra apa saja? Yang berdasarkan lagu kita nyanyikan tadi? Apa aja? Tunjukkan dulu dong, tunjukkan. Oke, boleh. Sabda. Benua Asia dan benua Australia, Pak. Ya, samudranya apa sabda? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, betul. Ada yang tahu nggak posisinya di mana ini samudra dan benuanya? Yang mana yuk? Samudra. India itu di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Pak. Ya, betul. Lautannya sangat luas ya. Ya, Pak. Terus kalau samudra Pasifiknya yang mana yuk? Samudra Pasifiknya di atas Pulau Maluku dan Papua, Pak. Ya, betul ayo. Terus untuk benuanya mana? Benuanya nggak tahu, Pak. Nah, Kelihatan. nggak kelihatan. Ya, jadi untuk benuanya itu, benua tadi ada benua Asia dan benua Australia. Nah, posisi benua Asia itu di mana? Nah, di sini benua Asia. Kita lihat saja, itu ada negara-negara tetangga kan, ada Malaysia, terus ada Thailand, Singapura, dan lain-lain. Nah, untuk benua Australia ini di bawah ini, di dekat Nusa Tenggara ya. Selain negara Indonesia itu diapit oleh dua benua dan juga dua samudra, Indonesia ini juga dikelilingi oleh negara-negara lainnya dan juga samudra juga ya. Nah, untuk sebelah utara nih, sekarang coba perhatikan di petanya sebelah utara. Yang mana sebelah utara anak-anak? Sebelah sini ya. Nah, sebelah utara sebelah atas ya. Kalau kita lihat dengan peta yang datar ini ya. Oke, sebelah utara itu Indonesia itu langsung berbatasan yang pertama dengan Malaysia. Terus ada Brunei Darussalam, ada juga Malaysia, Thailand, dan juga ada Singapura. Nah, coba kalian perhatikan yang ada di Pulau Kalimantan ini. Yang mana di Pulau Kalimantan ini terdapat ada juga Malaysia nih. Nah, yang mana
Pulau Kalimantan ini itu tuh ada 78%-nya itu tuh Indonesia, terus 29%-nya itu ada Malaysia, dan juga 1%-nya itu ada Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam itu sangat kecil. Ya, Pak. Ya, terus untuk di sebelah timur itu langsung Indonesia itu langsung berbatasan dengan di sini ada apa lagi Ayu? Papua Nugini, betul Ayu. Kayak Papua Nugini langsung juga apa? Berbatasan dengan apa? Timur Leste. Ini lautan yang luas ya, lautan yang luas. Iya betul, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya di sebelah selatan Indonesia langsung berbatasan dengan negara apa aja? Timur Leste, ada juga Australia, betul. Dan juga tadi lautannya apa? Samudra Hindia. Nah, dulunya anak-anak kalau kalian mau tahu Timor Leste ini masih tergabung dengan negara Indonesia. Namun karena ada beberapa hal dan juga konflik menyebabkan negara Timor Leste ini ingin membuat negara sendiri. Jadi memisah dari Indonesia dan membuat negara itu bernama Timor Leste. Nah, selanjutnya yaitu ada sebelah barat itu ada apa? Berbatasan dengan apa? Malaysia di atas lu. Nggak tahu ya? Ini langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Kan ada tuh, nggak ada negara-negara lain. Kan Samudra Hindia itu kan sangat luas. Ya. Dari letak geografis tersebut membuat Indonesia ini menempati posisi yang sangat strategis dalam perdagangan antar benua. Yang mana letak posisi Indonesia ini juga disebut juga dengan sebagai garis apa? Garis khatulistiwa. Ya, betul Sofi, sebagai garis sebagai tempat garis khatulistiwa yang mana tempat perdagangan antara negara-negara dan benua-benua di dunia. Oke, kita langsung menuju ke pengaruh dari letak geografis Indonesia. Yang pertama yaitu wilayahnya yang strategis. Nah, itu seperti kita katakan tadi, yang mana Indonesia ini kan menjadi jalur-jalur perlintasan internasional. Hal ini membuat perkembangan ekonomi akan terjadi pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, coba kalian perhatikan itu yang ada di PPT itu. Nah, yang garis terpotong-potong warna merah itu tuh merupakan garis tempat lintas perdagangan itu. Ya, perdagangan internasional itu ada benua Asia, ada Australia, ada Amerika, dan juga ada Eropa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sosial dan budaya. Nah, anak-anak ada yang bisa bantu aku untuk bacanya enggak? Oke, boleh, ayo. Pengaruh letak geografis Indonesia yang kedua yaitu sosial dan budaya. Indonesia berdekatan dengan benua Asia dan Australia yang berasal dari berbagai suku dan etnis. Di samping itu, masyarakat di benua Eropa dan Amerika yang melintasi Indonesia berdampak pada keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Oke, boleh, ayo lanjut satu lagi, ayo. 3. Musim. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian, kedua musim tersebut berasal dari angin musim barat dan timur yang menembus dari dua benua tersebut. Oke, terima kasih Ayu. Sama Kak. Oke, nah itulah tadi dari pengaruh letak geografis Indonesia anak-anak. Ada karena wilayah strategis, sosial budayanya, dan juga musim. Terus kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai dampak dari letak geografis Indonesia. Nah, yang pertama itu tadi ada iklim muson. Nah, yang mana iklim muson ini terjadi sebab adanya pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali.
Nah, itu tuh ketika angin muson yang berhembus dari sebelah timur laut itu berhembus dari timur laut menuju ke wilayah kita Indonesia, berhembus ke arah Indonesia, itu menyebabkan Indonesia ini seringkali mengalami musim kemarau atau musim kekeringan. Terus begitu itu terjadinya setiap bulan April sampai juga dengan bulan Oktober. Nah, begitu pun juga dengan sebaliknya, angin muson yang bertiup dari sebelah barat daya itu bersifatnya basah, sehingga Indonesia itu pada bulan Oktober sampai juga dengan bulan April itu tuh sering mengalami musim penghujan. Oke, Kak. Ya, selanjutnya itu ada iklim laut. Ada yang bisa bantu Bapak bacakannya? Pak. Oke, Cia boleh. Dampak letak geografis Indonesia yaitu yang kedua iklim laut. Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga di Indonesia sering banyak mengalami musim penghujan. Bapak. Untuk iklim panasnya juga boleh. Cia. Iklim panas. Iklim panas. Iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Oke, terima kasih Cia. Pak. Oke, itulah nana dari dampak letak geografis Indonesia. Selanjutnya itu materi mengenai kelebihan dan kekurangan letak geografis. Nah, ada ini Bapak mau nunjuk nih satu orang untuk membacakannya. Boleh Sophie untuk membacakan kelebihan dan letak geografis. Kelebihan letak geografis. Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua Asia dan benua Australia. Indonesia kaya akan budaya laut yang luas dan garis pantai yang panjang menghubungkan hasil laut Indonesia yang kaya. Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan. Tanah subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang luas. Saja itu kekurangan dari letak geografis. Nah, Bapak mau minta tolong pada kita untuk bacain. Tadinya yaitu munculnya kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau dan sungai, kerusakan SDA seperti mining, illegal fishing, dan eksploitasi berlebihan, bencana alam gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, banjir, kekeringan, badai, dan semacamnya. Dan terakhir, kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal dari setiap etnik dan budayanya ciri kehidupan mulai dari bahasa, adat istiadat, bangunan, rumah, kata-kata, cara pergaulan. Oke, terima kasih kita membantu Bapak. Itulah anak-anak materi yang dibahas hari ini mengenai dari letak geografis Indonesia. Nah, di sini anak-anak Bapak pada capek nggak? Capek. Ada yang mau speaking? Mau. Ada yang mau mimpin juga maju ke depan? Ada siapa? Oke, Sabda boleh Sabda mimpin speakingnya ke depan. Oke, Sabda boleh untuk memimpin speakingnya. Suruh teman-temannya berdiri dulu. Ya, teman-teman berdiri. Oke, mulai Sabda. Tepuk semangat. Gimana? Apakah sudah semangat lagi belum? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Oke, Sabda boleh duduk. Oke, udah boleh duduk anak-anak. Oke, ya sama-sama yuk. Selanjutnya Bapak akan membuat kalian menjadi dua kelompok.
untuk melakukan diskusi ya. Nah, di sini untuk kelompok pertama yaitu ada Sophie dan Tita. Kelompok 2 yaitu ada Ayu, Sia, dan juga Sabda. Ini Bapak bagikan untuk lembar LKPD-nya. Dikerjain sama-sama ya. Jangan ribut, saling diskusi sama kawannya. Itu di lembar pertama. Nanti kalian isi juga nama kelompoknya, kelompok berapa, terus nama anggotanya, terus juga ada 5 soal itu. Silakan dikerjain ya. Oke, ya. Iya, mau tanya apa? Nanti. Itu, nah, coba baca soalnya. Dari gambar kita di atas, negara Indonesia ini terletak di antara benua apa saja dan juga samudra apa saja. Nah, tadi kita telah membahas tadi kan materinya itu. Ada samudra apa tadi? Di sebelah sini ada samudra. Nah, ini samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Oke, kerjain ya. Semangat ya. Gimana bisa jawabnya? Bisa. Oke, kerjain ya. Kalau ada yang nggak tahu, boleh tanyain sama Bapak. Gimana, sudah? Oke, sudah ya. Bapak mau cek dulu apakah sudah benar atau belum? Sudah. Oke, sudah kelompok 1. Oke, kelompok 2 juga sudah selesai. Selanjutnya ada kelompok siapa yang mau maju duluan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, boleh. Untuk kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 dulu. Boleh maju ke depan untuk sampaikan materinya, hasil diskusinya. Kami akan presentasikan tentang diskusi kami. Pertama ada kedua, dan pertanyaannya adalah cerita di atas negara Indonesia terletak di antara benua apa saja dan samudra apa saja. Dan jawabannya adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada di dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Dari gambar di atas, coba kamu diskusikan sama teman kelompokmu. Coba sebutkan batas-batas negara Indonesia berdasarkan peta di atas. Batas sebelah utara itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Timor Leste dan benua Australia. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sudah Bapak. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyain nggak dari hasil diskusi kelompok 1 tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kelompok 1 boleh duduk. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya itu untuk kelompok 2. Boleh untuk maju. Kita hasil diskusinya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pertanyaannya, coba perhatikan bersama teman kelompokmu gambar peta berikut. Nah, dari gambar peta yang berikut, negara Indonesia ini terletak antara dua benua dan dua samudra. Nah, benuanya ialah benua Asia dan benua Australia. Nah, untuk samudranya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, pertanyaannya, coba perhatikan bersama teman kelompokmu gambar peta berikut. Pertanyaannya, dari gambar di atas, coba kamu diskusikan dengan teman kelompokmu dan sebutkan batas negara Indonesia berdasarkan peta yang ada di sini. Batas sebelah utara itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan
Oke, anak-anak dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi enggak? Dari kelompok 1? Oh, nggak ada. Oke, boleh untuk kelompok 2 untuk duduk kembali. Dapat duduknya. Sama-sama. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa nyimpulkan enggak dari pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh. Siapa dulu? Sofi dulu. Pak Sofi. Kita sudah belajar tentang letak geografis, ada samudra Hindia, ada samudra Pasifik, ada benua Asia dan benua Australia. Oh, ya. Oke, ada lagi enggak? Ya, ayo boleh. Jadi apa namanya kelebihan dan kekurangan dari letak Indonesia, letak geografis Indonesia itu berpengaruh pada lingkungan sosial, kemudian pada budaya, seperti itu Pak. Ya, betul anak-anak Bapak. Betul anak-anak. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita akan pelajari mengenai dari letak geografis Indonesia, mulai dari diapit oleh dua benua dan juga 2 samudra. Terus juga tadi telah pelajari pengaruh dari letak geografis Indonesia, mulai dari wilayah yang strategis, terus musim dan juga sosial dan ekonomi budayanya. Terus juga kita telah pelajari mengenai kekurangan dan kelebihan dari letak geografis Indonesia. Nah, selanjutnya agar untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan kalian tugas evaluasi. Oke Pak. Oke, ini kerjaan sendiri-sendiri ya. Ya Pak. Nggak boleh mencontek. Kalau sudah dikumpul ke depan ya. Ya Pak. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah semua kan? Nah, sudah boleh dikumpul sini Bapak ambilnya. Sudah Pak. Ya. Ya. Oke. Oke, nanti untuk soal evaluasinya Bapak akan periksa di rumah. Oke Pak. Nah, mengenai pembelajaran hari ini anak-anak, Bapak mau nanya nih, pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, dari poin 1 sampai 10 berapa nih kalian nilai? Wah, bagus sekali ya, dari 1 sampai 10 berarti pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan sukses. Oke? Ya Pak. Ya. Oke, mengingat waktu kita sudah hampir habis dan juga sebentar lagi mau istirahat, kita sepertinya cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Nah, yang mana tadi kita sebelum memulai pembelajaran kita melakukan doa. Nah, dan sekarang kita telah selesai, jadi kita menutupnya juga dengan doa. Boleh untuk ketua kelas memimpin doanya? Amin. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, mungkin itu saja. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Bapak kantor dulu ya.